Lisan mengerjakan pekerjaan sementara anggota tubuh yang lain mengerjakan pekerjaan yang berbeda. Ini dia rentetan amal soleh yang bermula dari kita kepada anak, kemudian anak ajarkan kepada orang lain. Ini akan melatih di dalam diri. Yang jadi masalah adalah ketika kita rasa lebih daripada pertolongan, sehingga hati tidak ditarik kepada Allah ketika. Masih soal zikir, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga Allah Ta'ala merahmati Ustaz dan juga keluarga. Izin bertanya, Ustaz. Bagaimana hukumnya kita berzikir sambil mengerjakan pekerjaan lainnya, Ustaz? Seperti memasak dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Apakah ini tidak menodai kesucian Asmaul Husna itu sendiri atau zikir itu sendiri? Barakallahu fiik. Ini adalah hal yang boleh. Lisan mengerjakan pekerjaan sementara anggota tubuh yang lain mengerjakan pekerjaan yang berbeda. Itu nggak ada masalah. Tidak ada aib di dalam masalah tersebut. Oleh karena itu kita tidak dilarang. Kita tidak dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berzikir kepadanya dalam keadaan di mana keadaan itu bukan keadaan yang terlarang. Kalau keadaannya junub, terlarang kita berzikir. Kalau keadaannya di dalam toilet, terlarang kita berzikir. Maka ketika tidak ada larangan, maka itu bukan celaan. Sambil nyetir berzikir, sambil masak berzikir. Lisan mengerjakan pekerjaan sementara anggota tubuh yang lain mengerjakan pekerjaan yang berbeda, tidak jadi masalah. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan, ini di luar tema. Anak soleh bisa memberikan amal jariah kepada orang tuanya. Pertanyaannya, Ustaz, apabila anak yang soleh itu meninggal, apakah amal jariah untuk orang tuanya terputus, Ustaz? Nah, kalau amal si anak telah terputus, maka amal jariahnya juga akan terputus. Amal si anak telah terputus. Apabila masih ada amal-amalnya yang lama ketika hidupnya, yang diajarkan kepada orang, dan apa yang diajarkan kepada orang itu adalah buah daripada apa yang kita ajarkan kepadanya, ini dia rentetan amal soleh yang bermula dari kita kepada anak, kemudian anak ajarkan kepada orang lain. Tidak tertutup kemungkinan kita yang mengajarkan anak cara yang benar dalam membaca Al-Quran, lalu si anak mengajarkan kepada orang lain, kemudian anak meninggal. Rentetan ini tetap terjadi. Namun apabila diharapkan pahala jariah berikutnya setelah anak meninggal, habis, karena amal si anak habis ketika dia meninggal. Tinggal lagi hal-hal yang berhubungan dengan apa yang dia kerjakan sebelum hidupnya, sebelum wafatnya, ketika dia masih hidup. Ketika itu adalah jariah, maka jariah akan mengalir terus. Namanya juga jariah. baik, barakallahu fiik. Kita lanjut ke pertanyaan dari pemirsa Asil TV. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz. Setiap mempelajari bab Asmaul Husna, kita tahu setidaknya arti dari setiap nama Allah. Bagaimana kita menumbuhkan kejujuran dalam hati bahwa kita mengimani dan membenarkan nama-nama tersebut? Karena jujur juga, Ustaz, hati sangat sering lalai dan merasa jauh dari yang namanya jujur, yang mana tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita lebih menggantungkan kemampuan diri sendiri dan luput dari nama Allah As-Somad tadi. Jazakallah khairan, Ustaz, untuk jawabannya. Rajin membaca Al-Quran dengan tadabbur. Rajin duduk di majelis ilmu, atau rajin membaca buku-buku yang berhubungan dengan ilmu, yang berhubungan dengan Allah. Ini akan melatih di dalam diri. Ini akan membuat jiwa itu semakin mudah dan terlatih untuk mengembalikan segala-galanya kepada Allah. Dan itu perlu latihan.
Itu mungkin yang dimaksud dengan kejujuran tadi dalam pertanyaan. Kita sudah kenal tapi hilang. Begitu ada masalah, lebih cepat-cepat cari siapa yang bisa nolong saya ya, siapa yang bisa nolong saya ya. Hati lari daripada Allah. Cari makhluk dulu. Cari sana, cari sini, cari sana, cari sini, minta tolong ini, minta tolong itu, minta tolong orang yang ada jabatan, minta tolong kepada ustadz yang mungkin kenal pejabat-pejabat, minta tolong, minta tolong, minta tolong. Setelah semua yang kita kenal tak ada yang mau menolong kita, pintu tertutup, baru ingat, oh ada Allah. Padahal seharusnya ketika masalah itu menimpa, Allah dulu ingat. Seharusnya begitu. Karena Allah yang berbuat, Allah yang maha kuasa, Allah yang bisa menggerakkan hati, Allah yang bisa memudahkan. Dan Allah ketika berkehendak, apapun yang dia inginkan pasti terjadi. Setelah ingat kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, baru setelah itu ikhtiar. Pergi kepada makhluk, minta bantuan, gak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita rasa lebih daripada pertolongan Allah. Maka ini perlu latihan. Hati perlu dilatih untuk selalu mengingat Rabb-nya, selalu bergantung kepada Rabb-nya, bertawakal kepada Rabb-nya, lebih daripada permintaannya kepada makhluk manapun. Maka dengan rajin membaca Al-Quran, kita akan diingatkan kepada Allah. Namun baca Al-Quran yang memang mengetahui maknanya, mentadabburi apa yang sedang kita baca. Sehingga jiwa ini ditarik terus kepada Allah, jiwa ini ditarik terus kepada Allah, hati ini ditarik terus kepada Allah. Tujuan hidup kita ditarik terus kepada Allah Tabarak. Ketika membaca Al-Quran itu yang terjadi. Namun sering kita yang saya maksud, orang banyak baca Al-Quran, baca hurufnya saja. Sehingga hati tidak ditarik kepada Allah ketika membaca Al-Quran itu. Terjadilah jarak yang jauh antara hati dengan Rabb. Di sini masuk makhluk. Sehingga akhirnya harapan hati kepada makhluk lebih daripada kepada Allah. Maka sebenarnya membaca Al-Quran, berzikir, duduk di majelis ilmu, membaca buku yang berhubungan dengan Allah, semua itu untuk melatih hati untuk selalu kepada Rabb-nya, selalu kepada Rabb-nya, selalu kepada Rabb-nya. Nah. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga yang bertanya bisa paham. Kita lanjut.